Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. yang kami dan kita muliakan sama-sama, yaitu Bapak Ketua, yang mulia para ibu dan bapak-bapak hakim, yang terhormat Bapak Panitera dan Sekretaris, para pejabat baik fungsional maupun struktural, seluruh karyawan dan karyawati, dan teristimewa kepada anak-anak kami yang CPNS yang baru masuk pada 2-3 hari ini. Izinkanlah pada saat dan detik ini kami mewakili daripada Ibu Hajah Lulu untuk bukan menyampaikan tausiah, bukan memberikan pelajaran, tetapi barangkali untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, karena agama itu sendiri juga disebut sebagai nasihat, yaitu ad-dinun nasihah. Ibu dan Bapak sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini hari yang ke-5. Ada juga yang ke-6. Ya. Ada yang ke-6, ada yang ke-5, dan malah yang lebih ekstrim hari ini hari yang ke-7. Itu ada. Ya, jangan dipungkiri. Kalau di wilayah Aceh itu sendiri ada suatu daerah namanya Plekung, yang sekarang itu di Kabupaten Nagan Raya. Itu selama saya hidup dan saya tanya-tanyakan kepada orang-orang yang jauh di atas saya, itu belum pernah terjadi bersama baik puasanya maupun lebarannya. Itu ada. Demikian juga di daerah Sumatera Barat, yaitu Naksabandia, itu tidak akan pernah sama. Mereka itu sudah puasa hari itu hari Jumat. Kalau ketepatan hari Jumat, dia dua alternatifnya. Kalau tidak dimundurkan, dimajukan. Ya, jadi karena itu ya itulah ilmu yang berbeda-beda barangkali ya, secara memahami dan cara menghitungnya. Namun kita pada umumnya, terutama sekali warga besar Pengadilan Agama Lamongan ini, kita masih takdim mengikuti para ulama dan umara yang secara khusus diumumkan jatuh pada hari Minggu, dan tepatnya pada hari ini kita masih masuk hari yang ke-5. Terlepas daripada itu, mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita laksanakan selama 4 hari yang lalu dan termasuk pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena apapun amal yang kita kerjakan, yang paling penting dan yang harus kita yakini adalah diterima. Amalan yang banyak tapi belum tentu diterima, bahkan malah tidak diterima, masih jauh lebih berharga satu amalan tapi amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan diterimanya itu berarti Allah reda, sehingga nanti masuk dan tidak masuknya kita pun ke dalam surga bukan karena amal yang banyak, tetapi karena reda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh dan karena itu, maka sewajarnya barangkali kita masing-masing mengintrospeksi diri, mawas diri, menghisap, mengadakan suatu perhitungan sebelum nanti perhitungan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Seumpama kita barangkali ada yang sudah berpuasa 50 tahun. Belum ya, kurang 15 tambah 15 di 65 belum ada. Kalau sudah 65 itu Pak Nuril yang sudah 50 tahun. Karena kan kewajiban puasa 15 tahun yang dihukum taklif.
Ya kan? Jadi 15 tambah 50 berarti sudah 65. Sudah pensiun kita. Jadi ada. Jadi berarti kalau Pak Kasnari, Pak Fadli itu sudah berpuasa 49 tahun. 49 tambah 15 kan 64. Beliau sekarang berumur 64. Iya, 49 tahun berarti. Iya, terserahlah. Jadi artinya apa yang kami maksudkan? Bahwa begitu lamanya dan begitu seringnya kita sudah berpuasa, apakah ada nggak beda antara puasa tahun yang lalu dengan tahun yang ini? Atau ada nggak perbedaan puasa 10 tahun yang lalu dengan puasa yang tahun ini? Kenapa hal ini perlu kita introspeksi? Karena kalaulah umpamanya nanti sama saja sejak belajar puasa, ya itu gitu sejak sampai 20 kali tahun berpuasa, sudah 40 kali berpuasa, segitu-gitu saja. Jadi artinya apa? Belum ada suatu peningkatan. Jadi oleh karena itu, ya kita harus melihat ini sebagai salah satu amalan yang kita laksanakan. Nah, begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Tidak hanya berpuasa, salatkah, infakah dan lain sebagainya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh dan karena itu, ya, kita harus membandingkan dan harus menilai, melihat kepada diri kita sendiri terlebih dahulu, kemudian kepada keluarga kita sendiri. Sebagai contoh umpamanya kita pada puasa ini, ya di mana-mana kita lihat semarak, gitu, ya kan? Padahal perintah yang dilaksanakan dalam puasa ini, yang di luar puasa, yang hanya ada di dalam puasa ini adalah kan siam. Kalau qiyam di luar puasa ada, salat sunat banyak juga di luar. Salat wajib banyak juga. Yang ada cuma di khususnya sini yaitu puasanya dan salat tarawih atau qiyamul lail secara berjamaah. Yang dimaksudkan adalah andai kata ini sudah kita mampu laksanakan sedemikian rupa, mari bersama-sama, kenapa tidak di bulan lain kita seakan-akan berkeberatan untuk melaksanakan. Sebagai contoh, salat jamaah duhur. Kalau sebelum puasa kita lihat, cuma ada 2, 3, 4. Padahal saat itu kita kenyang, bisa minum, bisa makan. Tapi dalam keadaan puasa dengan lemah lembut, dengan badan fisik yang lemas, bisa kita laksanakan. Nah, untuk itu mari dan kami mengajak kepada kita semua, marilah kita tanamkan dan kita bina dan kita laksanakan, dan daripada misi, daripada tempat kita bekerja ini, pengadilan agama ini benar-benar mencerminkan, ya, suatu pengadilan agama yang melaksanakan daripada syariat, terutama sekali masalah salat, yang kalau kita pada saat di luar, bahkan di dalam Ramadan ini sendiri 2 waktu untuk laksanakan jamaah di musala kita ini, duhur dan asar. Jadi artinya marilah nanti setelah Ramadan ini juga kejadian dan keadaan seperti ini hendaknya kita dipertahankan. Ya, tidak hanya kita mengejar di waktu bulan puasa atau bulan Ramadan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, ibadah itu tidak dinilai istilahnya banyaknya yang harus kita kerjakan. Tetapi sangat tergantung suatu ibadah itu adalah rutinitas kita laksanakan secara terus-menerus. Jadi kalau kita istilahnya jamaah bisa laksanakan pada saat duhur dan asar agak lumayan jamaahnya,
pada bulan puasa atau Ramadan ini, demikian juga hendaknya implementasi yang sudah kita laksanakan, latihan yang sudah kita jalani dalam selama bulan puasa ini, bisa kita terapkan di bulan setelah puasa atau 11 bulan berikutnya. Nah, kalau demikian halnya, barulah kita merasa bahwa di bulan puasa ini adalah untuk peningkatan. Jadi kalau kita istilahnya hanya melaksanakan umpamanya suatu amalan itu di bulan puasa, sementara di bulan lain yang tidak kita laksanakan, itu namanya belum peningkatan. Kalau peningkatan, kalau di bulan puasa di bulan lain kita laksanakan sekali, tapi di bulan puasa mampu kita laksanakan 2 atau 3 kali, itulah baru disebut sebagai peningkatan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan berapa menit? Berapa menit? 7 menit kan? Oh, 7 tapi katanya. Ibu dan Bapak sekalian. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Jadi oleh karena itu sekali lagi kami mengajak diri kami sendiri dan kepada kita seluruhnya, marilah ya, hal-hal yang sudah kita laksanakan yang baik ini kita pertahankan dan sedapat mungkin kita tingkatkan, tidak hanya di bulan puasa ini, tetapi juga di pada bulan-bulan berikutnya dan setelah berpuasa ini. Mudah-mudahan 1 bulan yang kita jalani ini merupakan betul-betul sebagai training untuk melatih fisik dan psikis kita. Ya, fisik dan psikis kita. Kenapa? Karena pada umumnya kan sekarang orang risih dengan fisik. Betapa banyak orang yang sehat, yang tubuhnya kekar, tapi psikisnya nggak bisa melaksanakan puasa. Kalau secara fisik, secara medis dituduh bahwa orang sakit mah tidak bisa melaksanakan puasa. Tetapi kalau secara psikisnya sehat, mentalnya sehat, malah dengan berpuasa mahnya itu akan sehat. Jadi karena itu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar fisik dan psikis kita ini senantiasa diberikan kesehatan, sehingga tidak saja di bulan puasa ini dan setelah habis Ramadan pun kita masih dapat dan meneruskan dan melaksanakan apa yang sudah pernah kita laksanakan di dalam bulan puasa ini. Jadi terakhir barangkali seperti tadarus. Tadarus ini ya memang di dalam puasa itu nilainya lebih. Tetapi tadarus tidak ada ketentuan hanya di bulan puasa. Itu perlu dipahami. Tadarus itu tidak hanya di bulan puasa, sepanjang hidup. Kenapa kok puasa bisa kita khatam 1 atau 2 kali? Tetapi pada bulan setelah puasa, sebelum puasa dan setelah puasa, jangankan khatam, Quran pun kadang kala tidak pernah kita buka. Ini bukan kepada Bapak dan Ibu jamaah, ini tempat-tempat lain. Nah, ini sebagai barang perbandingan. Jadi oleh karena itu, istilahnya tadarus membaca tilawah Al-Quran ini, kalau kita sudah sekarang ini sudah adakan persatuan demikian ada khatmil Quran, mudah-mudahan ini sebagai memicu kita untuk pada bulan setelah Ramadan ini berlalu, hal ini dapat berlanjut. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya serta kekuatan iman kepada kita, karena dengan iman itulah segala ibadah dapat kita laksanakan. Semakin tipis iman maka semakin tipis pula lah ibadah yang bisa terlaksanakan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan sebagai naib pengganti Hajah Ibu Lulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dan yang keliru itu daripada diri saya sendiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.